Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Man qara'a Yasin, barang siapa yang baca surah Yasin full, bukan Yasin doang, tetapi surah Yasin, benar-benar surah Yasin, bukan Yasin doang. Mana Yasinnya? Yang di jilidnya itu, di covernya. Kan kata Pak Ustadz, barang siapa membaca Yasin, benar-benar Yasin dibacanya, dipegang Yasin, maksudnya surah Yasin dari awal hingga akhir. Berharap ibtigha'a wajhillah, berharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, tujuannya mengharap ridho Allah, bukan ridho yang lain. Maka innamal a'malu al-umuru bimaqasidiha. Amalia itu berbanding lurus dengan niatnya atau dengan motifnya. Motif si pembaca ini harus karena lillahi. Bagaimana konsekuensi output setelah membaca Yasin ini? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa yang berlalu, min dzambi dari dosanya. Maka oleh karena itu faqra'uha inda mautakum, bacalah Yasin di dekat orang-orang yang sedang sakaratul maut. Rawahul Baihaqi, hadisun shahih. Berarti boleh tidak baca Yasin di depan orang yang sakaratul maut? Boleh. Kenapa? Berharap ketika meninggalnya diampuni oleh Allah. Hadisnya sahih. Ada dalilnya, ada hujahnya, berarti ini boleh. Baik, kita lanjutkan ke hadis ketiga. An Ma'qil bin Yasar, masih dari Ma'qil bin Yasar, ay ruya an Ma'qil bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wa Yasin qalbul Quran, adapun Yasin itu adalah hati, jantung daripada Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, tidaklah seseorang membaca atas surat Yasin itu, yang mana si laki-laki ini, bukan laki-laki doang, perempuan pun sama. Tidaklah seseorang laki-laki ataupun perempuan membaca surah Yasin yang motif tujuannya yuridullaha, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Tabaraka yang mana Allah penuh melimpah berkahnya, wa ta'ala dan maha tinggi dan maha luhur Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan wadarul akhirata, mengharapkan keselamatan, kesuksesan, kesentosaan, kebahagiaan di hari kiamat, maka illa ghufirlahu, kecuali akan diampuni dosanya orang yang membaca. Kenapa? Karena orang yang akan masuk surga mustahil ia membawa dosa. Kalau masuk ke surga kudu bersih dosa. Maka sebelum akhirat datang, sebelum kiamat terjadi, orang Islam, orang Muslim kudu cerdas membersihkan diri dulu di antara untuk membersihkan dosa dengan cara membaca surah Yasin. Fadilah keutamaannya akan diampuni dosa-dosa kecilnya sebab membaca qalbul Quran surah Yasin. Bukan hanya untuk dia yang hidup yang membacanya. Waqra'uha, dan bacakan pula Yasin itu ala mautakum. Ala mautakum, atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Ada yang meninggal kita bacakan Yasin dengan harapan besar. Bukan hanya kepada orang yang hidup diberikan ampunan jika membacanya, dan kita pun membacakan, niat membacakan untuk orang yang sudah meninggal. Kalau untuk kita perlu diniatkan tidak? Kalau buat kita nggak usah, untuk kita mah tinggal baca saja. Tapi kalau untuk yang meninggal, kita niatkan untuk orang yang, dengan harapan jika orang yang hidup
ketika membacanya diberikan ampunan, maka harapan besar orang yang membaca Yasin untuk orang yang meninggal, sudah meninggal, orang yang meninggal itu diberikan ampunan juga. Musnad Ahmad bin Hambal, terdapat di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, hadis nomor 1941. Berarti Imam Ahmad bin Hambal pun berpendapat bolehnya membaca surah Yasin ataupun satu amaliyah orang yang hidup diperuntukkan orang yang meninggal. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, pelopor, pendiri madhab Hambali saja berpendapat mencantumkan hadis ini perihal amaliyah orang yang hidup boleh diperuntukkan kepada orang yang meninggal, seakan-akan Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan membaca surat Yasin amaliyah orang yang hidup dihadiahkan kepada yang meninggal. Berarti boleh tidak? Boleh. Menghadiahkan amaliyah orang hidup kepada orang yang meninggal. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal mencantumkan hadis ini dalam musnad.